Salam saudaraku, selamat bertemu di program introspeksi diri, program yang menjadi sarana bagi kita untuk melihat apakah seluruh perjalanan hidup yang telah kita lalui sesuai dengan kehendak Tuhan ataukah tidak. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kepadamu-lah hati kami percaya, Engkaulah Tuhan kami, Raja kami. Kami mau berada di tempat di mana Engkau mengkehendaki kami berada, dan kami mau mengerjakan apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Sungguhlah kepadamu hati kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang mau kita pelajari pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 14. Demikian saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah Israel. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya dan menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, kisah ini adalah lanjutan daripada kisah ketika Elia diperintahkan Tuhan untuk bertarung dengan nabi-nabi Baal di hadapan Raja Ahab di Gunung Karmel, saudara. Kita semua tentu sudah sering mendengar kisah itu, bagaimana Elia bisa menurunkan api dari langit, dan setelah Elia menurunkan api dari langit, maka Elia menyuruh supaya nabi-nabi Baal semuanya dibunuh. Saudaraku, setelah itu Raja Ahab pulang ke rumahnya dan memberitahu istrinya bernama Isabel bahwa Elia telah membunuh nabi-nabi Baal. Hal itu membuat Isabel yang merupakan penganut penyembah Baal menjadi murka dan membuat ancaman untuk membunuh Nabi Elia. Dan karena ancaman itu Nabi Elia melarikan diri, saudara. Dia pergi ke daerah Berseba, dan di sana dia ada di padang gurun selama beberapa waktu, dan datanglah malaikat Tuhan memberinya makan. Dan kemudian setelah Elia 2 kali memakan makanan yang diberikan oleh malaikat Tuhan, maka dia berjalan pergi ke Gunung Horeb untuk bertemu dengan Tuhan. Dan selanjutnya, saudara,
apa yang tadi kita baca. Di Gunung Horeb Tuhan menemui Elia dan bertanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Saudaraku, ketika ada masalah dan tekanan, maka di situ terlihat Elia tidak berada di tempat di mana Tuhan mengkehendaki dia seharusnya. Elia dipanggil untuk menjadi nabi, memperingatkan Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel. Namun ketika ada ancaman terhadap nyawanya, Elia pergi menjauh dari pusat ancaman itu, saudara. Saudaraku, tidaklah demikian ketika Tuhan Yesus hendak ditangkap. Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas dan imam-imam dan ahli Taurat akan datang menangkapnya. Namun Tuhan Yesus tidak pergi. Dia tetap menunggu, berdoa, dan berada di tempat di mana Bapa mengkehendaki Tuhan Yesus. Dan dari Taman Getsemane, Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa kepada imam-imam kepala dan imam besar untuk disidangkan dan berujung dengan penyaliban Tuhan Yesus. Saudaraku, di manakah kita berada saat ini? Sekiranya pertanyaan ini disampaikan kepada kita. Apakah kerjamu di sini, Monang Sihaan? Apakah yang akan kujawab? Saudara, seringkali kita ketika berada dalam tekanan justru berada di tempat di mana Tuhan tidak mengkehendaki. Apakah yang kita pikirkan ketika kita berada di dalam tekanan masalah? Apakah kita memikirkan jalan keluar sendiri seperti yang dilakukan oleh Elia, melarikan diri untuk mengamankan diri? Ataukah kita seperti Tuhan Yesus yang sujud di hadapan Bapa, menantikan dan bersiap diri untuk menghadapi setiap masalah dan pencobaan? Saudaraku, di dalam perjalanan pelayanan saya, saudara, juga banyak seringkali tekanan. Kadang-kadang dalam tekanan itu merasa frustasi, merasa jenuh, bahkan kadang-kadang merasa mau menyerah, sama seperti yang dihadapi Elia. Ketika apa yang kita kerjakan seperti jalan di tempat, ketika apa yang kita harapkan tidak terkabul dengan cepat, ini saudara seringkali menekan perasaan ini. Banyak orang akhirnya tidak berada di tempat yang Tuhan kehendaki. Seharusnya dia ada di tempat ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi karena ada tekanan, karena ada berbagai problem, justru dia mau pergi menjauh. Karena dia pikir dengan berada di tempat yang jauh dia akan aman, tidak ada akan gangguan. Namun saudaraku, di situ Tuhan bertanya kepadanya, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Ya, bagi kita semua, hari-hari yang kita jalani, bolehlah kita masing-masing bertanya ke diri saya, bertanya ke diri saudara-saudara masing-masing. Apakah yang kukerjakan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Inikah yang diharapkan Tuhan untuk kulakukan pada saat ini? Sekiranya saudara, setiap kita boleh merenungkan ini, maka saya percaya saudara, kita semua akan berhati-hati dalam jalan kita. Kita akan merenungkan, Tuhan, apakah aku tepat berada di tempat ini? Ya, apakah yang kulakukan ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah? Saudara, begitu banyak manusia hanya mau memikirkan diri sendiri. Sama seperti Elia ini. Dia memikirkan keselamatannya sendiri. Pokoknya aku selamat. Ya bagaimana
hidupku terancam. Namun Elia tidak memikirkan tujuan Tuhan mengutusnya kepada bangsa Israel adalah untuk memperingatkan bangsa Israel. Ya. Namun Elia merasa sia-sia, percuma, tidak ada guna. Padahal setelah pembicaraan ini saudara, Tuhan memberitahu kepada Elia bahwa aku masih menyisakan 7.000 orang dari orang Israel. Wah, ini sesuatu pemberitahuan dari Tuhan bahwa Elia tidak sendirian saudara. Elia memiliki tugas bagaimana memelihara orang-orang yang Tuhan tinggalkan saudara. Dalam pelayanan saudara, ketika saya merasa jenuh, ketika saya merasa sendirian saudara, ada orang-orang yang dimunculkan Tuhan. 1, 2, 3 orang yang membuat semangat saya bangkit lagi saudara. Beberapa waktu yang lalu saya nyaris kecewa ya saudara, karena kami ada suatu pos pelayanan di Teluk Paku yang melayani suku laut saudara. Di sana begitu banyak tekanan, hambatan ya saudaraku. Dalam keadaan tekanan dan hambatan itu, saya ingin menyerah, ingin rasanya mundur. Karena sudah 2 tahun saudara, hasil belum seperti yang kita harapkan. Bukannya bertobat, tetapi begitu banyak orang-orang yang keras hati, keras pikirannya saudara. Namun saudaraku, saat-saat merasa lemah, saat-saat merasa mau mundur, ada seorang ibu janda berkata, "Jangan mundur. Ingat Bapak, saya ada di sini." Kadang-kadang kita merasa mau kecewa. Apakah kita datang hanya untuk melayani 1 orang? Bagaimana ini Tuhan? Ya. Namun saudara, oleh kemurahan Tuhan, kita melangkah lagi, melangkah lagi, melangkah lagi, melangkah lagi, dan oleh kemurahan Tuhan kita boleh melihat bagaimana jiwa-jiwa kembali sadar, bertobat saudara. Jadi saudaraku, saat kita merasa frustasi, apakah di dalam pernikahan, apakah dalam pekerjaan, jangan frustasi. Ingat tanggung jawab kita masing-masing saudara. Tuhan menaruh kita di situ karena Tuhan tahu kita mampu berada di tempat tersebut. Tuhan punya rencana kita di sana. Karena itu mari kita melakukan apapun yang Tuhan mau, sehingga ketika kita ditanya, "Mengapa engkau berada di sini?" kita boleh menjawab dengan jelas, "Tuhan, saya akan tetap berada di tempat di mana Tuhan kehendaki, di tempat di mana Tuhan mau, disitulah aku mau berada." Saudaraku, butuh perjuangan untuk tetap setia, untuk mengikut Tuhan. Namun saudara, satu hal yang harus kita introspeksi diri pada sore hari ini, biarlah kita sadar bahwa Tuhan mampu membawa kita kepada rencana Tuhan yang baik. Saudaraku, sebelum kita akhiri kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita semua saudara, mari kita merenungkan, apakah yang kulakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah aku telah berada di tempat di mana Tuhan mengkehendaki aku berada? Kalau ini selalu menjadi perenungan kita, kalau ini selalu kita pikirkan saudara, saya percaya kita akan menjadi hamba-hamba yang berkenan di hati Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus yang berada di tempat di mana Tuhan mengkehendaki dia berada, sekalipun tempat itu adalah tempat yang akan membawanya kepada penyaliban. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh mengintrospeksi diri Tuhan. Apakah kami ini sudah berada di tempat di mana Tuhan mengkehendaki kami berada selalu? Apakah kami mengerjakan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Ataukah kami hanya memikirkan kepentingan kami, kehendak kami dan maksud kami? Tolonglah hamba-Mu, tolonglah kami semua ya Tuhan.
Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali saudara hari Kamis dalam program Melawan Arus Dunia. Tuhan Yesus memberkati.